Oke, selamat datang kembali di channel saya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu remote sensing. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep resolusi pada remote sensing. Oke, untuk pada yang belum tahu, nama saya Erlangga Wijaya Kusuma dari kelas SATI NIM 22929. Channel ini akan membahas seputar teknologi, informasi, dan komunikasi yang akan membuat kita semakin inspiratif dan juga produktif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai pembahasannya. Sebelum itu, intro dulu. Oke, tentang pembahasan selanjutnya adalah tentang konsep resolusi remote sensing. Lanjut. Pengenalan konsep remote sensing. Karakteristik dari instrumen penginderaan jauh yang beroperasi pada spektrum tampak dan IR dapat dijelaskan oleh resolusi spasial, spektral, dan radiometrik. Seiring berjalannya waktu ditambahkan aspek waktu atau temporal di dalamnya. Dalam bidang penginderaan jauh terdapat 4 konsep resolusi yang sangat penting, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan resolusi temporal. Resolusi layar pun memegang peranan penting ketika berkaitan dengan praktik pengolahan citra. Resolusi spasial dalam penginderaan jauh bukanlah konsep yang mudah untuk didefinisikan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada bentuk angka dengan berbagai cara tergantung tujuan penggunaannya. Pada pemahaman secara komprehensif, Townsend pada tahun 1980 menjelaskan bahwa terdapat 4 kriteria tersendiri yang berguna menjadi dasar dalam pendefinisian resolusi spasial. Kriteria-kriteria tersebut ialah informasi geometris dari sistem penginderaan jauh, kemampuan untuk membedakan antar titik-titik target, kemampuan untuk mengukur secara periodik target yang berulang, dan kemampuan untuk mengukur informasi spektral dari target-target yang kecil. Lanjut. Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi atau objek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Jika semakin banyak jumlah salurannya, terlebih lagi dengan julat yang sempit, maka akan semakin tinggi kemungkinannya untuk membedakan objek-objek berdasarkan respons spektralnya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin sempit julat atau interval panjang gelombangnya dan atau banyak jumlah salurannya, dapat dikatakan semakin tinggi pula resolusi spektral yang dimiliki. Lanjut. Resolusi radiometrik atau tingkat sensitivitas radiometrik mengacu pada nilai dari tingkat kuantisasi digital yang digunakan untuk mengekspresikan data yang dikumpulkan oleh sensor. Danoy Doro pada tahun 2012 menjelaskan bahwa resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Sensor yang peka dapat membedakan selisih respon yang paling lemah sekalipun. Kemampuan sensor ini secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding, yaitu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam bit Landsat 7 ETM+, memiliki resolusi radiometrik sebesar 8 bit yang berarti 256 tingkat kecerahan atau 0 sampai 255. 0 untuk sinyal terlemah atau hitam dan 255 untuk sinyal terkuat atau putih. Berbeda halnya dengan Landsat 8 Oli yang memiliki resolusi radiometrik sebesar 16 bit yang berarti 65.536 tingkat kecerahan
0 untuk sinyal terlemah atau hitam, dan 65.535 untuk sinyal terkuat atau putih. Hal tersebut menjelaskan bahwa Landsat 8 OLI memiliki resolusi radiometrik lebih tinggi dibandingkan Landsat 7 ATM+. Semakin tinggi resolusi radiometrik yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula kemampuan untuk membedakan objek-objek di permukaan bumi. Lanjut. Resolusi temporal ialah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama. Satuan dari resolusi temporal ialah jam atau hari. Contohnya ialah satelit IKONOS. Resolusi temporalnya ialah 3 hari. Satelit NOAA, resolusi temporalnya 12 jam. Dan satelit Landsat 8 resolusi temporalnya ialah 30 hari. Landsat 8 memiliki resolusi temporal lebih rendah dibandingkan IKONOS, sedangkan IKONOS memiliki resolusi temporal lebih rendah dibandingkan NOAA. Sekian untuk pembahasan video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Ciao.